Tangan hari ini Kak dalam rangka apa? Hari ini kedatangannya ya berterima kasih langsung ya ke Komnas Perempuan karena sepanjang aduan kemarin Komnas Perempuan sangat memberikan perhatiannya. Namun ya tadi saya jelaskan kenapa memilih memutuskan untuk berdamai dengan Pak Budiman itu saya itu. Alasannya apa alasannya? Jadi setelah berdiskusi sama beliau, jadi pure kesalahpahaman. Kalau teman-teman atau masyarakat bisa lihat ketika berhadapan dengan saya, pertama kali ada yang mengira ini laki-laki ya. Nah, Pak Budiman itu mengira pada saat pertama kali ketemu sama saya, beliau kira saya adalah laki-laki. Ya, dengan ramainya beliau merangkul saya. Halo bro, begitu saya bersuara, saya kok ini gitu peluk saya mengira, saya merasa bahwa saya ini wanita loh, kok dipeluk. Akhirnya pas ketemu kemarin terjadilah penjelasan kesalahpahaman ini ya. Saya sendiri, oh ternyata dia memang orangnya humble dan memang kalau jumpa dengan teman-teman udah memang ramah sekali. Kenapa prosesnya bisa sampai bertahun-tahun nggak baru damai? Karena ya itulah ada pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi memang saya menjaga jarak awalnya. Nah, cuman saya sadar bahwa ini perlu didiskusikan. Akhirnya beliau memutuskan juga untuk meminta rekannya atau orang-orangnya untuk berbicara dengan saya. Oke, Pak Budiman mau membuka ruang untuk juga. Jadi pure ini hanya salah paham. Ya, Pak Budiman sendiri gimana menanggapi? Mau minta maaf untuk damai, alasan siapa katakan tadi lama nih baru mau mulai untuk minta maaf. Sebenarnya kalau dari saya sih yang penting semua urusan bisa diselesaikan dengan benar, ya kan, kesalahpahaman bisa diluruskan, ya, terutama karena ini kan sebenarnya menyangkut masalah saya dengan orang lain. Jangan sampai kita diperalat, ya, diadu domba, gitu. Makanya kan seperti kata pepatah, ya kan, 1000 teman gak cukup, satu mempertanyakan. Akhirnya Pak Budiman tahu bahwa ada sendiri itu perempuan, ketika saat memeluk kan nggak tahu tuh dia laki-laki atau perempuan. Iya, tidak tahu. Tahu bahwa dia perempuan itu dari mana? Setelah kejadian itu. Ya. Karena kebenaran saya datang dengan tunangan saya, ya kan. Ya. Saya juga hampir diceraikan gara-gara ini. Gitu. Tapi ya itulah. Tapi kan tahu tuh masalah. Kenapa bisa jadi ribut sama adik sendiri? Karena kan nggak tahu Pak Budiman kalau dia perempuan. Sebenarnya di saat itu saya juga mengerti, paham dengan profesionalitas ya. Karena adik kan selain artis, Iya. ya, tapi kan juga advokat. Ya, waktu itu adik mungkin tidak tahu dan berada di pihak lawan, dan sebenarnya advokat itu kan tidak harus membela siapa aja. Supaya yang salah bahwa yang benar. Itu kan profesionalitas. Saya menghargai itu. Ya, waktu datang justru kita karena mungkin di Bali juga ya. Iya. Kita ngobrol dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman itu. Dan syukur-syukur bisa kita luruskan. Iya. Itu aja. Adakah orang yang mendamaikan kalian berdua atau memang masing-masing? Tidak, kita langsung masing-masing. Karena ya. Silakan Pak. Karena Jadi beliau ini sebenarnya di awalnya itu dia bilang gini, saya bisa saja melawan aja, saya bisa saja menunjuk lawyer juga, bahkan yang lawyer paling hebat juga dia bisa tunjuk, beliau bisa tunjuk. Cuma kenapa saya diam? Karena saya tahu ini murni kesalahpahaman dan ada lagi terguncang dengan mungkin juga tekanan dari pihak-pihak lain. Jadi saya tunggu ada satu sendiri yang sadar dan sudah bekerja dengan emosinya, pasti kita akan bisa komunikasi. Dan saya salut sama beliau. Kedewasaan beliau mengajarkan saya bahwa kedepannya lebih menyuduti dia namanya nilai sopan santun itu. Kak, ini kan kasusnya di Umalas terus ya. Kalau dari Pak Budiman sendiri, sebenarnya ada kasus apa lagi sih Pak di Umalas sendiri Pak? Kira-kira Pak? Selain kemarin Ini sedikit out of the box, out of context ya. Tapi kalau untuk masalah umat sebenarnya sesimpel itu. Saya punya 2 oknum warga negara Rusia ya, yang sebelumnya menjadi sales di perusahaan saya, ya, berutang uang sekitar 300 miliar ke saya, tidak mau bayar dan mulai bikin masalah. Udah itu aja. Ya tentu aja didukung dengan oknum-oknum orang lokal juga. Dan saya bangga ya, karena saya tidak akan
merasakan malu kenapa saya memilih berdamai dengan beliau. Setelah mendengar semua cerita beliau, saya hari ini sampaikan di hadapan masyarakat bahwa saya bangga terhadap diri saya berada di pihak yang saya anggap benar, dan Pak Budiman ini saat ini lagi hadapi proses hukum ya, dan saya untuk menebus rasa bersalah saya Pak Budiman, saya meminta pemerintah daerah Bali dan aparat hukum daerah Bali tolong perhatikan beliau orang yang baik gitu. Dan saya juga senang kenapa case ini tidak ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang ingin melawan Pak Budiman. Saya tidak mau masuk di dalam itu, dan saya bukan orang yang dapat dimanfaatkan. Saya sadar akan kesalahan itu, saya sadar bahwa ini fatal nih. Saya nggak mau dijadikan alasan bagi mereka untuk menjatuhkan Pak Budiman. Kak Ade kan pernah menjadi kuasa hukum Umalas ya, dan sekarang berhadapan dengan Umalas. Gimana Kak pertimbangannya? Kak, ini murni kesadaran pribadi saya ya. Saya menarik laporan saya sudah tidak menjadi kuasa hukum dari Umalas. Saya ada di samping Pak Budiman saat ini sebagai kawan, gitu. Karena saya mengerti kode etik, ya. Maka di samping Pak Budiman ini sebagai kawan, sebagai orang yang pernah berseberangan dan memilih sadar. Dan saya mendukung beliau untuk memperjuangkan keadilan buat beliau, karena beliau punya hak untuk melawan. Kasus hukum apa sih boleh tahu? Silakan mungkin Pak beliau. Budi, kasus hukum apa yang membuat dibantu sama Ade? Kasus hukum apa di Bali itu? Kasus hukum apa? Oh, puasa. Ya, untuk menyelesaikan banyak permasalahan dengan dua oknum Rusia ini. Oh, iya. Karena dua oknum warga negara Rusia ini melanggar semua peraturan, semua proyek juga dilanggar, ya, menipu banyak investor, ya, bahkan semacam mafia tanah internasional. Bahkan katanya sampai menikmati di Soeharto juga Kak. Oh, kebetulan saya sebentar lagi bersama beliau, dan memang ada kejadian itu pure ya, murni ada indikasi dugaan pelecehan di sana terjadi di sana, dan beliau sebentar lagi tiba akan mengajukan perbuatan itu. Jadi sebelum ada pelecehan itu ya, kami itu pernah dihadang, kan saya baru pulang nih dari Jakarta, terus di sana itu mobil saya mau masuk rencananya, kita dihadang sama oknum brimob sekitar 20 orang, terus kita di sana cuma 5 orang, salah satunya juga ada Putri yang cucu Soeharto. Nah itu kejadian yang awalnya, sampai ada kejadian sebelumnya. Dan preman juga ya? Ya, dan preman juga. Ini ada salah satu contoh nih, saya berseteru sampai saya juga viral, dan Mbak Putri ya di sini. Ini benar-benar dihadang, mobil saya nggak boleh masuk, hanya mau parkir loh. Kalau misalkan ini juga kan bisa dilaporkan ke Komnas HAM Perempuan juga kan? Itu kapan kejadiannya? Pengaduan gitu ya biasanya. Kejadiannya kapan? Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Sempat Ya. ada yang menyentuh nggak? 8 Juli. Pas Ada. dorong-dorongan sempat Ada. ada yang menyentuh. Sempat ada 8 Juli. Dari pihak mereka ya? Dari pihak mereka. Dari pihak Liga mereka? Ya, dari pihak lihat Brimob sebanyak ini. Brimob kan fungsinya untuk menjaga negara. Kenapa apartemen dijaga ya? Dan ini untuk informasi juga, di Umalas ini, ya, sertifikat tanah atas nama saya sendiri tidak pernah saya jual, tidak pernah saya sewa. Hanya ada kerjasama marketing yang kebetulan juga sudah berakhir bulan ini, bulan kemarin. Jadi saya harap gini, saya juga mau memperjuangkan kebenaran, keadilan. Kalau misalnya saya berbuat sesuatu yang salah, saya siap mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi kalau saya tidak berbuat itu, ya, harga diri saya harus saya jaga. Karena kenapa? Saya jelas-jelas itu properti dan sertifikat atas nama saya, dan karena mereka didukung mungkin oknum-oknum, ya, salah satunya mungkin anaknya Pak Menteri, ya, mereka bisa seenak-enaknya semena-mena di Bali, ya. Ya, kita lihat aja keadaan sudah ditetakin. Saya juga gara-gara urusan ini sudah mendekam di penjara sekitar 5 bulan. Saya baru keluar juga sih, ya, karena saya dilaporkan, ya, menerima uang penyewaan di properti milik saya sendiri.